Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Apa kabar nih, Mams? Semua semoga sehat-sehat dan selalu bahagia ya, Mams ya. Dengan waktu aku nggak mengupload video 1 minggu lebih ya, Mams ya, hampir 2 minggu deh kayaknya ya. Masya Allah lama banget ya. Aduh, mohon maaf ya, Mams semua ya, karena memang kondisinya aku nggak sempat untuk record video ataupun ngedit video ataupun aku upload video yang baru-baru gitu. Aku nggak sempat banget, Mams. Mohon maaf banget karena memang kesibukan ini itu ya, Mams ya. Ya, alhamdulillah ya dikasih sehat ya bisa bergerak ke sana kemari ya, Mams ya. Jadi anak aku itu insya Allah itu kan mau keluar kota ya, Mams ya. Kami mau ikutin race yang di luar kota Bandung insya Allah ya, Mams ya, bulan Agustus ini. Jadi memang latihannya makin kerap gitu, makin sering anak aku itu. Jadi aku pun untuk record itu kadang memang seperti biasa sudah tanggung lelah gitu, Mams ya. Mungkin usia juga ya jadi cepet capek. Ditambah lagi kondisi suami aku juga kemarin sempat drop karena flu ya, emang lagi musim kayaknya ya. Jadi memang pek gitu loh, semua kerjaan kayaknya banyak banget, terus pikiran banyak banget, jadi capek gitu loh, Mams aku nih. Jadi mohon maaf ya, Mams ya. Oke, ini aku sempetin dulu beberes seperti biasa. Kalau beberes ya pasti harus beberes ya, Mams ya, kalau rumah ya. Kalau tidak tahu sendiri kotornya seperti apa. Jadi sambil beberes-beberes ini kita sambil sharing ya, Mams ya. Apa aja sih yang mau aku sharing saat ini tuh, makanya ikutin terus ya, Mams ya, vlog aku sampai akhir ya. Oke. Jadi anak aku itu insya Allah minggu depan akan berangkat ya, Mams, sama aku dan suami keluar kota untuk race. Nah, kondisinya tuh kalau misalnya race ke luar kota itu kan sebenarnya banyak yang harus disiapkan ya, Mams ya gitu. Terkhusus sebenarnya kalau berhubungan dengan fisiknya Dede adalah kesehatannya dia ya gitu. Jadi emang benar-benar aku saat ini tuh memang concern banget supaya dia sehat. Aku pun juga harus sehat karena aku yang ngedampingin dia gitu loh, Mams. Sedangkan cuaca kota Bandung Masya Allah dingin sekali ya, Mams ya. Nggak tahu kalau di Bandung itu sekarang anginnya itu kenceng, walaupun ada matahari tapi anginnya tuh kenceng banget gitu loh. Nggak tahu ini udah masuk musim apa, walaupun beberapa hari lalu sih sempat hujan deras ya, Mams ya, tapi nggak yang tiap hari juga. Nggak tahu nih kalau di kota Mams yang lain gimana nih, lagi kayak gimana sih cuacanya gitu loh, Mams. Kalau di sini ya kayak gitu, kadang matahari keluar mendung lagi tapi angin tetap sama kencang gitu loh, Mams. Jadi emang lagi musimnya bapil, jadi emang harus dijaga banget sih kesehatan anak-anak, apalagi Dede yang punya rinitis gitu ya. Kami sekeluarga emang punya rinitis ya, tapi kondisinya kan Dede yang mau race ini memang tetap harus sangat dijaga kondisi fisiknya gitu. Nah, nanti beres ini aku mau latihan ya, Mams ya, jadi ikutin terus. Ini kami mau latihan kemana gitu, Mams. Jadi rencananya itu mau latihannya tuh ke Jalak Harupat. Ya alhamdulillah nih latihannya nanti bareng sama suami aku ya, Mams ya. Jadi setidaknya ada yang nyetirin gitu ya. Jadi aku bisa sedikit istirahat gitu, Mams. Walaupun kadang kalau pergi-pergi itu tetap aja aku yang nyetirin sih, bukan suami aku, karena suami aku kan aku suruh ya udah istirahat dulu, tapi nanti pulang dia yang setirin. Tapi entah kenapa kalau suami aku nyetirin tuh aku nggak bisa tinggal tidur, kecuali kalau keluar kota gitu ya, Mams. Aku bisa tinggal tidur. Tapi kalau misalnya di jarak-jarak ya masih dalam kota ya, kalaupun luar kota kayak misalnya ke Cimahi itu nggak terlalu jauh, ke Soreang nggak jauh lah ya. Itu aku nggak bisa ninggalin dia tidur gitu loh, Mams. Ya pasti ada aja yang diobrolin gitu. Walaupun kadang sebenarnya ngantuk gitu, sampai rumahnya ngantuk, tapi di perjalanan nggak bisa tidur gitu, Mams ya. Jadinya ngobrol dan sambil nemenin ya jatuhnya gitu loh, Mams. Kalau Mams yang lain gimana? Apakah mobil jalan langsung tidur atau kayak aku gitu, Mams? Jadi ikut nemenin ngobrol kayak gitu-gitu deh.
Nah, ini seperti biasa ya, bebersih dulu, mainan dedenya dikedepanin. Aku tuh udah ngerasa kayak pengen bikin storage lagi gitu loh Mams, di bagian atas ya, dibikin storage atas buat nyimpen mainan-mainan dede yang memang jarang dia pakai, tapi nggak boleh dia kasih ke orang gitu loh Mams ya. Biar rumah tuh agak lebih lega lagi gitu loh Mams, jadinya di area teras ini gitu, karena terlalu banyak ya mainan rasa aku tuh Mams di area ini tuh. Tapi ya dede tuh kadang nggak dimainin, cuma emang dia nggak boleh mainan dia tuh nggak ada gitu loh Mams ya. Apakah semua anak-anak seperti itu ya Mams ya? Anak-anak toddler khususnya gitu. Jadi ya udahlah, kadang disimpan ditumpuk di situ, akhirnya ya numpuk-numpuk debu, bulu kucingnya nyelip-nyelip ya, jadi sumpek juga gitu ya. Ya daripada dia bete, karena apa ya, aku pernah lihat tayangan, kadang kita tuh nganggap sepele ya, kayak misalnya gini, kita ngambil mainan dia terus kita kasih ke orang, atau kita mindahin mainan dia tanpa kita izin, terlepas anak kecil ataupun misalnya ya anak remaja gitu ya. Kadang kita berpikir kalau udahlah nggak apa-apalah, kan buat ini gitu ya, mama yang lebih mengerti, orang tua yang lebih mengerti, biasanya seperti itu ya pada umumnya. Tapi sebenarnya mereka punya perasaan gitu loh mams, anak-anak tuh punya perasaan yang akhirnya nantinya mereka ngerasa nggak dihargain, dan itu jadi berdampak pada psikis mereka gitu loh mams. Berdampak pada psikis itu dalam arti kayak mereka tuh jadi memendam, terus akhirnya tuh jadi pendaman mereka tuh jadi impact yang nggak bagus gitu dalam kejiwaannya mereka gitu loh mams. Aku suka nonton eh apa sih, kayak ada, aku nggak sebutin ya, cuma ada kayak dia youtuber juga yang suka nolongin kayak ODGJ gitu loh mams. Nah ternyata segitu gampangnya ya, eh, orang-orang itu bisa terkena secara psikis gitu loh mams ya, padahal ya anak kecil sekalipun bisa gitu. Makanya kadang orang-orang tua tuh nganggapnya udahlah nggak apa-apa bisa, tapi apa ya udahlah pasti ngerti, padahal enggak, anak-anak tuh padahal mendem yang akhirnya nanti berdampaknya nggak baik sama psikis mereka mams. Jadi memang sebaiknya kita orang tua juga menghargai perasaan anak-anak ya, menghargai untuk saling berpendapat gitu loh mams ya. Oke, ini aku lanjut dulu, aku nyuci panci yang bekas aku pakai untuk masak. Tadi pagi aku masak nasi goreng ya mams ya, jadi aku cuci-cuciin dulu, aku beresin sebelum aku pergi, karena aku nggak mau nanti pulang dari pergi aku malah numpukin kerjaan, jadi lebih baik di awal gitu loh mams. Nah beres cuci-cuci semua, aku mau rendam dulu magicom aku, karena nanti aku mau masak nasi lagi, jadi sebelum pergi setidaknya aku udah stok nasi. Walaupun nanti aku nggak ada lauknya gitu ya mams, lauk kan masih bisa aku beli ya, tapi kalau misalnya nasi kan sayang ya, mending dimasak aja gitu loh mams. Karena anak aku yang besar tuh nggak ikut, bukan nggak diajak ya mams ya, suka diajak, cuma dianya lebih memilih untuk di rumah. Apa mungkin anak remaja semuanya seperti itu ya mams ya, lebih memilih untuk diem di rumah daripada ikut ya, kayak nungguin adiknya gitu kan, memang ya kadang melelahkan ya, walaupun cuma duduk doang sebenarnya melelahkan gitu mams. Mungkin males juga ya, namanya anak remaja punya apa ya, bukan dunia ya, kehidupan mereka sendiri gitu loh ya pada masanya ya mams ya. Jadi ya udah, dia lebih sering sih di rumah gitu loh mams. Ini aku udah siap, udah habis mandi juga tadi, udah siap-siap juga. Ini aku sekarang mau nyiapin dede buat diiket ya rambutnya mams ya, dirapiin, karena kan kalau main sepeda tuh pakai helm ya mams ya. Kalau misalnya helmnya nggak apa, kalau rambutnya nggak diikat, itu tuh takutnya kalau dia lagi lari itu rambutnya ngeganggu matanya, atau misalnya ngeganggu masuk-masuk ke mulut gitu loh mams. Jadi biasanya setiap latihan aku pasti ngepangin rambut anak aku, dan itu pun aku nggak ngepanginnya kayak nggak ngikat di atas gitu, enggak, karena kalau misalnya diikat di atas, kalau pakai helm itu sakit karena kayak keganjel gitu loh mams di kepalanya. Jadi aku bikin memang anak aku senyaman mungkin, jadi biasa aku kepang ke bawah gitu, jadi nggak ada yang ganjel di kepalanya gitu loh mams. Emang susah sih kalau emang kita punya anak perempuan dan rambutnya tuh panjang,
Nah, emang ya harus pinter-pinter sih kitanya untuk apa ya, untuk ngerawatnya, untuk supaya dia tetap nyaman ya, nggak kegerahan juga gitu, Mams. Karena suami aku tuh adalah tipe yang pengen, anaknya tuh rambutnya panjang. Jadi emang nggak boleh dipotong pendek sama papahnya. Katanya dia suka, rambut panjang, lucu katanya. Ya udah jadi nggak aku potong gitu loh, Mams. Di sini siapa yang punya anak perempuan dan rambutnya harus panjang, Mams? Boleh komen di kolom komentar ya, Mams ya. Kita saling sharing gimana sih kita nge-treatment rambut anak-anak kita yang rambut panjang ini. Alhamdulillah kalau rambut anak aku nggak terlalu susah juga karena tipikal rambutnya tuh jatuh lurus gitu ya, Mams ya. Kayaknya ikut papahnya. Dan memang dia waktu bayi itu sampai usianya 6 bulan kalau nggak salah ya, itu dia selalu dibotakin setiap bulannya. Jadi manggil ibu bidan gitu ke rumah sekalian dipijat, terus dibotakin gitu kepalanya. Katanya sih kan biar tumbuhnya rata dan lebih lebat ya gitu. Karena memang dulu tuh dede tuh rambutnya memang udah tebal, udah hitam gitu, cuma kayak ada ngegaris gitu botak gitu loh. Tapi nggak botak pitak gitu bukan sih, maksudnya rambutnya jarang-jarang gitu. Makanya dari situ tuh ya dicukur botak terus gitu setiap bulannya gitu. Ya alhasil ya kayak gini alhamdulillah gitu, bukan lebat yang tebel gitu, bukan, emang karakter rambutnya bukan karakter rambut yang tebel gitu ya, karakternya yang tipis, rambutnya tipis gitu. Cuma ya banyak dan emang panjang gitu alhamdulillahnya gitu, Mams. Dan aku sebenarnya tipe orang yang seneng motong rambut anak sendiri ya daripada keluar gitu. Tapi nggak tahu ya. Kadang mungkin ada orang tua juga yang lebih nggak percaya diri ya kali motong rambut anak sendiri dan lebih memilih ke salon anak-anak ya gitu. Kalau aku mungkin karena basic background mamah aku juga tukang salon ya, jadi aku seneng aja gitu ngutrak-atrik rambut anak aku gitu. Alhamdulillah ini udah beres rambutnya ya, kurang lebih seperti ini terus sih model rambut dia kalau lagi latihan biar nggak sakit. Kenapa aku dikucir atas dulu dua, karena itu rambutnya pendek gitu model trap gitu aku potong. Waktu itu aku potong sendiri ya, Mams ya. Jadi ya gitu aku ikat dulu biar nggak jatuh-jatuh rambutnya. Alhamdulillah nih aku udah sampai di Jalan Karupat Soreang ya, Mams ya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams.